ikut bersama dengan Kohler itu ada lebih dari 2.000 orang dan berhadapan dengan 3.000 pasukan Aceh. Kalau misalnya ada sebuah kepercayaan yang diberikan akhirnya dikhianati, itu ditamsilkan ibarat seperti Panglima Timbang. Diplomat lainnya yang dikirim untuk meminta bantuan adalah Syah Bandar Panglima Tibang. Ia diutus oleh Sultan Mansur Shah ke Singapura untuk bekerja sama dengan konsul Amerika, Italia, dan Perancis membantu melawan Belanda. Naas, Panglima Tibang membelot memihak Belanda. Meski kerap menemui kegagalan melawan Belanda, pemerintah Hindia Belanda mengakui bahwa rakyat Aceh sangat sulit ditaklukkan, seperti yang diungkapkan oleh Anthony Reid, penulis The Contest for North Sumatra. Selama berabad-abad, orang-orang Aceh telah membuktikan kemampuannya, baik dalam bidang perdagangan dan pertanian maupun dalam bidang peperangan. Selama perjuangannya melawan Belanda, rakyat Aceh telah membuktikan bahwa mereka layak mendapat perhatian besar dari orang-orang Eropa dan kaum Muslim di dunia. Setelah fase perang di akhir tahun 1800 berakhir, peperangan terus berlanjut. Hubungan diplomasi kesultanan mengalami kegagalan, dan politik adu domba Belanda digencarkan terus-menerus. Namun, para pejuang terus melebarkan sayap di seluruh pelosok hingga Jepang datang pada tahun 1942. Ya, inilah kronik terbesar dalam sejarah Indonesia dalam menaklukkan kolonialisme dan imperialisme di tanah air. Uranyo, getanya bangsa Aceh yang nak di luar negara. Kali tak kala, tak dengar dan tak berasa apa yang tengah terjadi atas bangsa itu di negara. Anak-anak getanya ramai yang kaya tim dan hanya mupakai api. Kahabeh rogi mata libak inang balai yang utamah ramai cik. Geliung palit dan gema doa bak kuat Allah dan gelake benantu libak getanya. Dalam muafakatnya, drone yang bako-bako, yang nak ilmu dan pendidikan yang lampu, kemah nepupui dan purun penderitaan yang tak gerasa. Nyokenya berleh tak berselesau dan tak mencikut dalam muafakatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam bahasa Inggris, statement by Tunku Hasan Ditiro, President of Aceh. Abang pernyataan ni Pak Tunku Hasan Ditiro, Presiden ni Pak Negara Aceh. In a historical perspective, the Dutch and the world will about going to know the big difference between Java and Aceh. Dalam pandangan sejarah, Belanda dan dunia akan ditepu fitnah bida antara Jawa dan Aceh. In the debates on Aceh in the Dutch Parliament on November 5 and 6, 1967, a member Eisenberg MP pointed out dalam debat perkara Aceh di Parlimen Belanda pada urun 5 sampai 6 November 1907, Sidro Anggita Parlimen Eisenman
kagak pegah lagi. Aceh could not be compared with Java. Aceh hanya tak banding dengan Jawa. In Java and in any other island, if you had killed the sultan or the king, then everyone would surrender and the war would be over. Di Jawa dan di pulau-pulau lain, beliau tanya kalau dapat sultan atau raja di bagian pulaunya, maka Bandung mula akan menyerah dan perangnya akan tamat. But it was not so in Aceh, Tapi hanya kerendagingan di Aceh. because the Acehnese had got a history and tradition as an independent nation. Karena bangsa Aceh nak sebuah sejarah dan tradisi sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Even if the Sultan or the King of the day of was killed, the Acehnese state could still survive. Tapi Sultan atau Raja Pak Watenyan, Pak Uronyan, Kai Pomete, tetapi negara Aceh cuma gede. That was what happened in 1873. Yang terjadi pada tahun 1870. Kalian tahu nggak ada peristiwa yang terjadi di Aceh? Oh, memangnya peristiwa apa yang terjadi di Aceh? Peristiwa peperangan di Aceh yang terjadi pada tahun 1873. Tunggu, aku cari informasinya dulu ya. Oh, iya ada di namanya. Ayo kita lihat. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nantas Setia, seorang ule balang Enam Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia yang ke-12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu, itu sangat mudah. Apa maksud Anda, komandan? Warga bersenjata kita cukup canggih, apapun kita bisa lakukan. Ya iya, bagaimana jika kita menembakkan bom ke Aceh? Bagus juga, dan sia-sia aku memberi pendamping seperti ini. Lakukanlah.
Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Dari kapal perang Citadel Van Antwerpen, perang Aceh pun meletus. Nyadin, ada apa ya? Aku melihat suami pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh, apakah ada hubungan dengan Belanda? Artinya, karena aku mendengar dari suamiku bahwa Belanda akan melupakan Madinah. Mari kita amankan warga, jangan sampai warga panik karena adanya berita ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan bagiku. Lihatlah diriku, telah menjadi jenderal sekarang. Sepertinya ada Strategi baru, bukankah itu tugasmu? Aku hanya bertujuannya. Saya hanya meminta pendapat jenderal yang merupakan mantan pengatur strategi. Aku tahu aku hebat. Baiklah, aku akan memberikanmu strategi yang membuat Aceh menderita. Tidak apa ibu minta. Kita lihat saja. Baiklah kalau begitu. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah 6 Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum. Ada apa lagi, Mutia? Ayo, kita pergi sekarang. Ayo, ibu dan para rombongan lainnya sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu, kita pergi sekarang. Suamiku sedang berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Mar, kenapa engkau belum memperhatikan seseorang? Saya hanya akan memperhatikan seorang wanita yang pemberani dan kokoh dalam pendiriannya. Apakah wanita seperti itu yang kau inginkan? Ya, saya hanya ingin memperhatikan seorang wanita yang seperti itu. Mari ikut dengan aku, akan kuperkenalkan kau dengan wanita seperti itu. Siapakah itu, Tip? Tahapnya terpilih sekarang. Aku sudah keluar begini, saja kamu tahapnya bilang akan betul. Sudah lah, kita akan menunggu. Ada maksud apa kalian berdua kemari? Jadi masih kedatangan kami berdua kembali. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang ingin melamar Anda. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri, saya Ketua Umar. Saya tahu. Saya hendak melamar engkau, Jadi. Untuk apa? Maaf, saya tidak bisa menerimamu. Jadi, kau adalah wanita yang hebat, pemberani dan kokoh dalam pendirian. Jika kau menikah denganku, aku akan memperbolehkanmu ikut dalam medan perang dan menghancurkan Belanda dengan tangan sendiri. Baiklah, aku bisa saja menerimamu, tapi dengan syarat kau mendapati yang memantaimu. Baiklah. Akhirnya Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, itu taktik yang sudah lama aku pikirkan. Aku melakukan ini untuk Aceh, aku tidak akan mengkhianati Aceh. Tapi Teku Umar, Lihatlah sekarang, aku berhasil sedekat ini dengan Belanda dan berhasil membodohi mereka. aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus dilakukan. Keesokannya, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kota Raja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Kamu bawa siapa, Mbak? Saya kehormatan bagi kau datang di sini. Aku datang di sini membawa 250 pasukan. Aku ingin menyerahkan diriku dan pasukan Aceh. Akan ku terima dirimu dan pasukan. Pergilah kau akan menemuinya. Kau ikut denganku. Kami akan
Belanda, itu akan lebih sulit melakukan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat amarah rakyat. Apa maksudmu, Bulan? Kita harus membuat Teguh Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membuat amarah rakyat. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Teguh Umar sebagai komandan dari pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaanmu cukup ya. Baiklah. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teguh Umar gelar Teguh Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh di pengungsian. Wow, suamimu sangat hebat. Dia akan menjadi pemimpin pasukan kita. Aku harap Belanda kan sudah habis. Iya. Apakah kau sudah tahu apa yang akan direncanakan suamimu kepada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana ini konfliknya, dia? Harusnya suamimu memberitahumu, tapi dia tidak. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau diam? Selamat siang, Tuk Umar. Selamat siang, ya. Apakah boleh saya meminjam buku? Nah, mengapa kau menyatakan hal itu kepada aku? Mungkin saya akan pergi dulu. Kelihatan berbicara. Apa kamu beritahunya? Harap dia tahu. Bagaimanapun, dia akan tahu segala informasi karena dia agen dari dulu. Iya, harap dia sudah tahu. Sudahlah, putra melakukan ini untuk Aceh. Baiklah. Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teguh Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya kita hentikan saja rencana itu. Aku tidak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa saja melawan Belanda tanpa harus bersekutu pada mereka. Istriku, Junadin, tak lama lagi rakyat Aceh akan mengetahui rencana kita yang sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mendekati Belanda dan sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Saatkan aku suami kita adalah mengurus seperti ini. Selagi kita di jalan yang benar, Allah akan selalu melindungi kita. Keesokan harinya Teguh Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini saya akan menyerang Aceh. Kalau sudah yakin dengan ucapan Teguh Umar, saya sudah yakin Jenderal. Kamu sudah yakin? Tentu kami tidak akan mendengar kekalahan, bukan? Kamu sudah bertindak, kita semuanya belum siap. Mereka lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Siap, Jenderal. Teguh Umar dan Cut Nyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Kurang ajar. Saya nggak boleh bodohin oleh mereka, Bulan. Aku tidak bisa membiarkan ini. Gila, tidak. Kita harus melakukan pembahasan. Kita jangan mau dikatakan dibodoh dari rakyat Aceh. Ini tidak bisa dibodohi oleh mereka. Baiklah, lakukan penangkapan Teguh Umar dari istrinya. Namun gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jan van Swieten diganti. Jan van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, kau sudah mendapatkan beberapa informasi. Baik, apa yang kau punya? Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang karena tidak mampu. Begitu ya, sepertinya kita perlu mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demarsos. Apa, Jenderal? Pasukan Demarsos merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad. Kehilangan nyawa mereka dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Sekarang aku sudah berusaha Belanda. Kau benar, tapi kita tidak bisa hanya berhenti sampai di sini. Maksud jenderal masih punya suatu rencana lain. Sewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, jenderal. Tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh dia memata-matai
rencana ini berhasil untuk Umar, akhirnya berhasil. Doakan saja kami, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami diberi kemudahan. Itu pasti, berhati-hati, berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini, aku akan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, jagalah rakyat Aceh dan anak kita. Rawatlah dia hingga menjadi wanita seperti kelak. Kenapa mau pergi ke sini? Tidak apa-apa. Ayo kita sholat dulu. Tetapi karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Teku Umar, Belanda dapat membunuh Teku Umar. Ada apa Mutia? Maafkan aku Juliatin, tapi ada apa dengan suamiku? Tidak, Anda pasti salah. Aku saya pasti belum meninggal. Tidak. Sebagai perempuan Aceh, kau tidak pantas untuk menangisi orang yang sudah syahid. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua. Hal ini membuat iba para pasukan. Apa baik-baik saja, Cut Nyadin? Aku baik-baik saja, Pengelawat. Maukah saya ambilkan makan atau minum? Tidak usah. Baiklah, kalau begitu sebaiknya Anda banyak beristirahat. Jika aku terlalu banyak beristirahat, maka banyak rakyat Aceh yang meninggal. Mau kemana kau, Pengelawat? Saya akan pergi, tapi saya akan kembali. Saya harap Anda senang ketika saya kembali. Baiklah. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Betong Lesage. Mereka terkejut dan bertempur. Gambang, ada apa nak? Apa kau tidak apa-apa, Cut Nyadin? Mutia, bawa anakku pergi. Bawalah sekarang. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Bawalah Mutia, aku mohon. Ayo Cut Gambang. Tidak, Ma. Cut Nyadin ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. England expects that every man will do his duty. Ik eis de kantoor in naam van Nederland. De stad ook.
Sounds very strange. You know what that is lawan kon? Tanya katanya si dalamnya. It's not personal. It's strictly business. Ampun. Ik acht het een dienstbetoon aan de gemene zaak. Om uw bestaan... Het is onvoorstelbaar. Wat thans gaande is, gaat alle werken te buiten. Ga, ga, ga! Hoeren de inlanders zich? Tanya katanya si dalamnya. Awalnya kita di bukan maklumat kan? You know what that is lawan kon? Kabul edilemez. Emredersiniz. Ateş! Okçular hazır! Ateş! Bunu yapmamın önünde hiçbir engel yoktur. Kata harus hati-hati. Siapkan semua jalan.
çocukların hatırladığı İrem şehrine dönmüştür. Emredersiniz efendim. Не забывайте кормить свой народ. Başla. Готов? Язык точно. Hoezeer ik oorlog ook verafschuw. Ik geloof dat ik iets heb wat uw enig belang zal inboezemen. Wordt er niet meer dan wettelijk is toegestaan. Dus overeengekomen. Heel goed. Vooruit. Niet een beetje af. Geen probleem. Deze man hier misleidt ons volk. Mungkin kau nyan betul. Jino wateji lawan kau nyan. Yang harus kamu puput. Itu mata. Daulat tuanku. Kata harus hati-hati. Ulun ku tepe jaita urang cipega sebagai raja. Tuanku. Kenyang Hana. Memang benar bagai dikata Dato' Laksamana tuanku. Orang ramai menghormati. Jangan kamu benar. Het is onvoorstelbaar. In de hoop dat het dan wel resultaat zal hebben. Van nu af aan wordt er afstand gedaan van de geconcentreerde liniestructuur. It sounds very strange. That was very gracious of you. Jan Kasih. It's not personal. It's strictly business.
dengan betul. Menyo-renyo di penekaru, kata harus hati-hati. Itu mata, awalnya di pura gonggoknya. Kamu tu mesti dia bersalah. Urangnya ditambah bej becukai baraja. Dan beta bangsa laki Somanto. Goed, heel goed. Ayo kata dengar kedua yang dipegangnya. Sudah tiba masanya kita bertindak. Mijn God, wees mijn ziel genadig. Assalamu alaikum. Uitstekend. Wederom gegroet. Dan semike gopnya nak raja. Kata harus hati-hati. Jullie mogen niemand geld afpersen. Awalnya di pura gonggoknya. Hier de positie van een strategisch doelwit. Wat heeft u nodig? Alle strijdkrachten, vuurondersteuning verzocht. Komt voor elkaar. Ik weet het. Tuanku tidak payahlah berbuat apa-apa. Serahkan perompak-perompak itu kepada Patih. Hier is je beloofde beloning. Udah. Urangnya kan dipesona rakyat, Pak. Talnya kata dengar kedua yang dipegangnya. Ja. Bek kata rempah, peng orang lain. Maak het ze moeilijk. Goed gedaan, commandant.
heel goed. وتعليم الإسلام والمسيحية تلعن سفك الدماء. Misschien heeft hij gelijk. Buat yang mulia, belum bertanggung jawab. Siapkan semuanya. Tunjuk sama kamu jalan jauh. Benar. Blijven havelen! Vooruit, opmat! Doorgaan! Uitdrukken! Ja, dikasih. Kom op, voorwaarts! Je staat er alleen voor. In naam van de koningin arresteer ik jullie. Bewaak de poort. Vooruit! Arresteren. Awas, jangan pergi. Keer elk dorp binnenstebuiten en arresteer zonder meer elk verdacht sujet. Als Van Heuts reeds is gearriveerd met zijn doorgewinterde marechaussees, dan pas beginnen we weer met onze aanpak. In de hoop dat het dan wel resultaat zal hebben. sendiri apa yang dia bilang. Gereed! Tuan. We gaan de ene kant van de hand weer.
partner. Pak, boleh berbicara sebentar? Boleh. Ayo ikut saya dulu ke sana. Iya, boleh. Silakan Kak. Ya, makasih ya. Makasih. Jadi, apa yang saya lakukan? Jadi, saya bersama yang lain menugaskan kepada para wartawan untuk mencari informasi yang terjadi terkait peperangan Aceh pada zaman kolonialisme. Lalu, apa yang harus saya tanyakan kepada Perkenalkan, nama saya Dinar Agustiani. Saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu halo Kak, perkenalkan nama Kakak siapa? Indonesia Opania. Baik, di sini saya akan menanyakan terkait perang Aceh. Apa sih penyebab utamanya terjadinya perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 itu, Kak? Penyebab utamanya adalah keinginan Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara termasuk Kesultanan Aceh yang strategis secara ekonomi dan geografis. Selain itu, adanya perjanjian Belanda-Inggris memberikan keleluasaan Belanda untuk menyerang Aceh. Baik, terima kasih ya Kak. Kenalkan, nama saya Anissa Syahli. Saya akan menanyakan pertanyaan kedua kepada narasumber yang bernama Renata Nusalsabila. Baik, pertanyaan yang kedua adalah siapa saja tokoh yang terlibat pada peperangan Aceh? Ada Jan van Swieten, Blom van Moy, Cut Nyadin, Cut Mutia, lalu ada Teguh Umar, Habib Mulabo, Johannes Benesius van Hertz, Cut Gambang, dan Panglaut. Baik Kakak, terima kasih atas jawabannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Sagita Yohana dengan salah satu narasumber yang bernama Santika Ratnasari. Di sini saya akan bertanya mengenai perang Aceh. Menurut Anda, bagaimana peran Cut Nyadin dalam perang Aceh? Peran Cut Nyadin dalam perang Aceh adalah sebagai pemimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda, simbol keberanian dan ketangguhan wanita Aceh, serta pembela tanah air yang rela berkorban demi kemerdekaan. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Rizka. Di sini saya bersama salah satu narasumber dengan siapa, di mana, dan baik. Nama saya Mas Samuel dari UI Universitas Idaman. Mas Samuel, saya izin bertanya ya. Ini boleh dipegang mungkin? Boleh. Pertanyaannya yaitu apa aja pelajaran yang didapat dari perang Aceh untuk Indonesia saat ini? Baik, hal yang bisa kita dapat itu yaitu adalah pentingnya keberanian, kesatuan, dan persatuan bangsa, serta nilai-nilai patriotisme. Dan lebih pentingnya lagi yaitu menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Terima kasih Kang Samuel untuk jawabannya, sangat memuaskan bagi saya. Dan semoga Mas Samuel lulus dengan nilai terbaik di Universitas mana tadi? Universitas Idaman. Oke, Universitas Idaman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Pristia sebagai wartawan dan rekan saya Nopal Mustafa, Raihan Alika Heru. Oke, pertama saya akan menanyakan pada Anopal, bagaimana dampak perang Aceh terhadap penduduk dan infrastruktur Aceh? Perang Aceh memiliki dampak yang signifikan terhadap penduduk dan infrastruktur di Aceh. Dampaknya meliputi penurunan populasi akibat korban jiwa, perubahan struktur sosial, dan trauma sosial akibat kekerasan. Selain itu, kelancaran infrastruktur seperti masjid dan fasilitas umum menghambat
menghambat ekonomi dan mendislokasi ekonomi. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya tanyakan kepada Araihan. Bagaimana akhir dari Perang Aceh dan apa konsekuensinya bagi Aceh dan Belanda? Di akhir Perang Aceh yaitu dengan penyerahan Kesultanan Aceh kepada Belanda pada tahun 1903. Adapun konsekuensi bagi Aceh yaitu penurunan sosial, yang kedua penerapan pemerintahan kolonial, yang ketiga dampak sosial. Nah, bagi konsekuensi bagi Belanda yaitu adalah yang pertama perang yang terlama sekitar 40 tahun. Yang kedua, biayanya yang mahal sekitar 15 sampai 20 juta per tahun. Yang terakhir, banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sultan Alaiddin Mahmud Shah II adalah putra dari Sultan Sulaiman Ali Iskandar Shah bin Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah I. Dilahirkan sekitar tahun 1855 Masehi, 1272 Hijriah. Ketika pamannya Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah, tahun 1841 sampai tahun 1870 Masehi, mangkat, atas permusyawaratan pembesar kerajaan Aceh, dengan suara bulat, diangkatlah Tuanku Mahmud, demikian nama kecilnya, menjadi Sultan Aceh di usia 15 tahun. Untuk sementara jabatan beliau ditunjuk wali adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir, Mangkubumi Kerajaan Aceh, seorang keturunan Arab yang berasal dari Malabar, India. Alauddin Mahmud Shah II adalah merupakan Sultan Aceh terakhir yang memerintah sebelum invasi kolonial. Ia menolak pengakuan terhadap kedaulatan kerajaan Belanda atas Kesultanan Aceh setelah Perjanjian Sumatera, Traktat Sumatera, antara Belanda dan Inggris. Atas penolakan tersebut, kerajaan Belanda akhirnya menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Pada tahun pertama pemerintahannya, 1870 Masehi, terjadi kemelut dalam negeri Aceh, yaitu terpecahnya para pembesar kerajaan Aceh ke dalam dua blok. Satu pihak dipelopori oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir dan pihak lain dipelopori Panglima Tibang, seorang Tamil Hindu, yang masuk Islam. Sultan sendiri pada mula-mula masuk dalam blok Panglima Tibang dan kawan-kawannya, tetapi ketika mengetahui bahwa Panglima Tibang bertujuan mencari kesempatan dalam kesempitan, beliau melepaskan diri dari golongan mereka. Pada tahun 1872 Masehi, kedua belah pihak bersatu kembali karena kemampuan Sultan Mahmud yang memiliki pembawaan lemah lembut. Sultan Mahmud berguru kepada seorang ulama Syekh Abbas Tengku Cikuta Karang yang termasyur, ahli politik dan kemiliteran serta seorang penggerak jiwa masyarakat dengan semangat perjuangan yang berkobar-kobar, terutama dalam hal persiapan menghadapi Belanda. Waktu itu setiap orang Aceh, terutama para pembesar, telah menduga dalam waktu dekat pemerintah kolonial Belanda tidak akan puas dengan wilayah Nusantara yang sudah dikuasainya sudah 300 tahun. Belanda yang sudah kuat di negeri bawah angin, ingin cepat-cepat kuasai kerajaan Aceh agar masuk dalam genggaman mereka. Menghadapi kemungkinan serangan tiba-tiba oleh pasukan Belanda, Sultan Mahmud Shah memerintahkan seluruh panglima untuk mempersiapkan kubu pertahanan di sepanjang pantai wilayah Aceh Lesago, Aceh Besar.
Sultan meminta kepada Tengku Cikuta Karang menyebarkan seruan jihad demi bangsa dan tanah air berporoskan agama Islam, kepada Panglima Sagi 22, 25 dan 26 Mukim. Tokunya Raja Imum Lungbata, Toku Nek Purba Wangsa 9 Mukim. Tuanku Nanta Setia dan seluruh rakyat diminta bersiap mengadakan mobilisasi umum dan berlatih sebelum dikerahkan menghadapi musuh. Pada bulan Maret tahun 1873 Masehi di perairan Aceh muncullah berpuluh-puluh kapal perang Belanda. Mereka melabuhkan sauhnya di perairan Meraksa, di mana Ule Balang, raja kecil penguasa Toku Nek Meraksa telah lama disinyalir bermain mata dengan Belanda. Sultan Mahmud Syah memanggil seluruh pembesar dan panglima untuk mengadakan pertemuan untuk merundingkan segala macam kemungkinan yang akan dihadapi. Dalam pertemuan tersebut hadir antara lain Toku Panglima Polem Mahmud Cut Banta selaku Panglima Sagi 22 Mukim merangkap Panglima Besar Perang Angkatan Perang Aceh, Toku Panglima Seri Muda Perkasa Cut Lamrueng, Panglima Sagi Angkatan Perang 26 Mukim, Toku Panglima Seri Setia Ulama Cut Abbas, Panglima Sagi Angkatan Perang 25 Mukim, Toku Raja Imum Lungbata. Panglima Perang di luar wilayah 3 Sagi, Tuanku Nanta Setia Raja, Ule Balang 6 Mukim Pekan Bada, Toku Nek Purba Wangsa, Ule Balang 9 Mukim Lamkunyet, Toku Cut Tungkop, Ule Balang 13 Mukim Tungkop, Toku Panglima Masjid Raya, Toku Kadi Malikul Adil, Toku Nek dari 6 Mukim Meraksa serta para pembesar kerajaan Aceh yang lain. Kecuali Toku Nek Meraksa, seluruh anggota sidang serius dan tulus mengikuti, serta berpikir keras untuk menyusun strategi menghadapi invasi Belanda. Pada sidang tersebut Toku Panglima Polem Mahmud Cut Banta dan Toku Imum Lungbata menjadi sosok yang paling didengarkan oleh peserta lainnya. Sultan Mahmud Syah yang masih belia memimpin sidang pertemuan tersebut. Ketika pertemuan dilaksanakan datanglah utusan ke Balairung Istana Kerajaan Aceh membawa surat dari kapal Belanda yang berlabuh di Laut Meraksa. Surat tersebut dibacakan oleh Toku Krekun Katibul Muluk Seri Indra Muda Cut Mahmud di hadapan sidang. Lalu Sultan meminta pendapat para anggota. Tokunya Raja Imum Lungbata berdiri dan mengeluarkan pendapat. Sebuah peribahasa Aceh yang kira-kira artinya, Tuanku Sultan tak usah pikir panjang. Belanda seteru kita, hari ini pun musuh dan besok pun musuh. Kata yang sederhana tetapi cukup luas secara arti sehingga melahirkan pendapat bulat, serta disetujui oleh Sultan Mahmud Syah. Aceh menyongsong perang melawan Belanda. Kepemimpinan Sultan Alaidin Mahmud Syah kedua menghadapi ekspedisi pertama Belanda ke Aceh besok harinya tanggal 26 Maret tahun 1873. Kerajaan Belanda memaklumatkan perang dengan Kerajaan Aceh. Seluruh pasukan Aceh telah siaga dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal 8 April tahun 1873, mendaratlah pasukan Belanda di pantai Cermin Meraksa sejumlah sekitar 7.500 orang dengan perlengkapan senjata modern disambut para pejuang Aceh. Bergelimpanganlah pasukan Belanda serta banyak pula prajurit Aceh yang syahid membela bangsa dan tanah airnya. Pada hari pertama gugurlah Toku Ramasetia Panglima Barisan Istana dan Toku Imum Lamkrak dari 22 Mukim suami dari Tengku Fakinah seorang Srikandi Aceh yang akan memimpin pasukan perempuan pada belakangan hari nantinya.
Sultan Alaidin Mahmud Syah tampil ke depan sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Aceh bersama Toku Panglima Polem Mahmud Cut Banta dan anaknya, kelak Panglima Polem selanjutnya, Ibrahim Muda Kuala, serta Toku Imum Lung Bata ahli militer Aceh yang terkenal menyusun dan mengatur strategi, taktik dan siasat dalam pertempuran menghadapi Belanda. Setelah pertempuran mati-matian selama 4 hari, Belanda mencapai Masjid Raya karena ada orang Aceh yang menjadi pengkhianat dan merintis jalan untuk memudahkan penyerbuan Belanda ke darat. Pasukan Belanda berhasil membakar Masjid Raya, namun disinilah tentara Belanda banyak yang tewas dan pada tanggal 14 April tahun 1873 pimpinan tertinggi ekspedisi Belanda Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler terbunuh. Akibatnya moral pasukan Belanda runtuh. Pada tanggal 17 April tahun 1873 pasukan Belanda mundur dari Aceh. Tujuh bulan berselang, pada tanggal 9 Desember tahun 1873 tentara Belanda menyerbu kembali Aceh melalui Kuala Gigieng, di daerah 26 Mukim. Pasukan Aceh mendapatkan tenaga tambahan yaitu Tuanku Hashim Banta Muda yang baru kembali dari front Sumatera Timur serta langsung bertindak sebagai Wakil Sultan, Panglima tertinggi Angkatan Perang Aceh. Pasukan Belanda sendiri ditambah menjadi 12.000 tenaga manusia. Namun yang paling berbahaya Belanda pada agresi kali ini membawa senjata biologis yaitu bibit penyakit kolera. Sebelum melakukan pendaratan, Belanda melemparkan sejumlah mayat korban wabah kolera di sungai dan pesisir pantai Aceh. Terjadilah pertempuran sengit antara penjajah dan anak negeri. Pertahanan Aceh yang disusun rapi, dengan benteng yang berlapis agar tidak bisa ditembus Belanda, tetapi ada saja pengkhianat yang memberikan petunjuk kepada Belanda. Jengkal demi jengkal tanah dipertahankan dengan semangat patriotik. Pasukan dan Panglima Aceh di bawah satu komando tertinggi Sultan Mahmud Syah bertarung, bertempur dan bertahan mati-matian. Pada tanggal 24 Januari tahun 1874 Belanda berhasil merebut dalam istana Kerajaan Aceh setelah 18 hari menyerang, menyerbu dan mengepungnya dari tanggal 6 Januari tahun 1874. Belanda sangat kecewa karena istana telah dikosongkan. Sultan, pembesar kerajaan dan pasukan Aceh telah mengundurkan diri. Sultan Mahmud Syah telah memindahkan pusat pemerintahan ke Lumbata. Dari sini Sultan Mahmud Syah berencana mengatur pemerintahan, menyusun strategi peperangan dalam pertempuran menghadapi Belanda. Pada tanggal 26 Januari tahun 1874, 2 hari setelah jatuhnya dalam ketangan Belanda, Sultan Mahmud Syah tiba-tiba diserang penyakit kolera yang merupakan senjata biologis yang dibawa pasukan Belanda. Pada hari itu juga beliau, Sultan Alaidin Mahmud Syah II menutup mata untuk selama-lamanya. Namun walaupun beliau telah berpulang, tetapi perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda terus berjalan. Ketika peperangan total telah surut, maka disambung dengan perang gerilya untuk sementara. Bahkan ada masa timbul perlawanan kepada Belanda oleh hanya seorang. Demikianlah terus-menerus sampai Belanda angkat kaki selama-lamanya dari bumi Aceh pada tanggal 12 Maret tahun 1942. Seorang peneliti sekaligus penjelajah asal Inggris bernama William Marsden, memulai pengamatan ke Pulau Sumatera pada tahun 1771. Ia berhasil mengungkapkan hal-hal yang belum terungkap sebelumnya. Bukunya, The History of Sumatra merupakan sebuah karya besar pada abad ke-18 yang ditulis berdasarkan riset dan observasi yang sudah tergolong canggih waktu itu, menjelaskan bahwa penduduk Aceh ketika itu sangat padat, bahkan melebihi perkiraan modern. Sedangkan menurut sumber Aceh sendiri, menurut berita yang mutawatir dan sahih,
Penduduk Aceh sebelum Belanda datang, tahun 1873 berjumlah antara 4,5 juta sampai 5 juta jiwa. Ketika Sultan Aceh terakhir Alaiddin Muhammad Daud Shah ditangkap, tahun 1903 penduduk Aceh tinggal antara 800.000 sampai 1 juta jiwa. Peperangan dengan Belanda membuat penduduk Aceh mengalami penurunan jumlah penduduk, atau depopulasi. Dengan demikian Belanda baru berhasil menguasai Tanah Rencong setelah melangkahi 4 juta mayat rakyat Aceh, putra-putri zuriat Iskandar Muda. Jumlah penduduk yang hilang akibat peperangan dengan Belanda.